Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. Bapak Ibu, para alim ulama, para guru, para sepuh, bini sepuh, jemaah sekalian, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah, kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk membuka lembaran-lembaran sunnah kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Hajjaj bin Kushairi Muslim An-Naisaburi, muridnya dari Imam Al-Bukhari. Dalam ilmu hadis ia ada di level kedua kesahihannya setelah Imam Bukhari. Sebuah kesyukuran yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bentuk mahabbah kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ia mencintai aku. Barang siapa mencintai aku, maka ia akan bersama aku di surga. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk ikhtiar kita agar Allah bukan hanya memasukkan kita ke surganya nanti kelak, tetapi surga kita bertetangga, bahkan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melanjutkan sekarang masuk hadis 260, masih tentang Isra Mi'raj. Haddatsani Abdullah bin Hashim al-Abdi, haddatsana Bahz bin Asad, haddatsana Sulaiman bin Mughirah, haddatsana Thabit an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Hashim Al-Abdi, dari Bahz bin Asad, dari Sulaiman bin Al-Mughirah. Sulaiman Al-Mughirah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti ia akan menikah dengan Zainab putri Ali bin Abi Thalib. Ya. Dari Thabit, dari Anas bin Malik, yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, utitu fantalaqu bi ila Zamzam fashuriha an sadri thumma ghusila bima'i Zamzam thumma unziltu. Utitu, aku didatangkan, maksudnya aku didatangi oleh malaikat Jibril. Fantalaqu bi, lalu mereka membawaku. Berarti di sini malaikatnya tidak seorang, juga tidak dua orang. Karena kajian ilmu nahwu, fantalaqu berarti hum. Hum itu mereka, minimal berapa? 3. Berarti ada 3 orang malaikat nih Pak. Yang membawa siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau tidur di rumahnya Abu Bakar Siddiq.
Ketika aku tidur di rumahnya Abu Bakar Siddiq, aku didatangkan kemana? Ke Hijr Ismail. Kemudian fantalaqu bi ila Zamzam. Lantas mereka membawaku ke sumur Zamzam. Fasyuriha, lalu terbukalah dadaku. Fasyuriha an sadri, lalu terbukalah, terhijablah, tampaklah, terkasyaflah tuh Pak, nampaklah hal-hal yang gaib an sadri, dari dadaku ini. Thumma ghusila bima'i Zamzam, kemudian aku dicuci dengan air Zamzam hatiku ini. Thumma unziltu, kemudian aku dinaikkan, ya, lalu melakukan Isra dan Mi'raj. Setelah Nabi SAW itu hijrah ke Taif gagal, ditolak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali Nabi mesti kembali kemana? Ke kota Makkah. Ya, kenapa pilihannya Taif? Karena Taif itu di sana ada adik dari kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Naufal bin Hashim. Hashim punya anak dua, satu Abdul Muttalib, yang kedua Naufal. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Naufal bin Hashim. Makanya disebut Banu Naufal. Nah, Banu Naufal, jadi orang Arab dulu bagi-bagi kekuasaan, Pak. Ya, Abdul Muttalib itu sebagai ketua kabilah Bani Hashim di mana? Di kota Makkah. Maka adiknya itu diberi kekuasaan di mana? Di Taif. Ketika istri Rasulullah wafat, Khadijah, pamannya wafat, Abu Talib, nyaris seolah-olah dua fondasi kehidupan Rasulullah rapuh tuh Pak. Maka amat sangat mudah bagi orang-orang kufar Quraisy untuk melemahkan Nabi. Ditambah dengan serta-merta sepihak Abu Lahab mendeklarasikan dirinya sebagai ketua kabilah Bani Hashim. Selepas wafatnya siapa Pak? Selepas wafatnya Abu Talib. Ya, estafeta ketua kabilah Bani Hashim itu pindah ke Abu Lahab. Dan kita tahu betapa bencinya Abu Lahab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi melakukan tahannus, Nabi melakukan istikharah berdasarkan miladnya Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga saran dari para sahabat agar Nabi pindah kemana? Pindah dari kota Mekah menuju Taif. Tapi hebatnya Nabi Pak, sungguh pun Nabi sulit, sungguh pun Nabi mau ditangkap, mau dibunuh. Perjalanan dari Taif, perjalanan dari Mekah ke Taif, itu Ibnu Hisham itu menghitung ada 769 rumah Pak, antara Mekah sampai Taif. Jadi rumahnya itu terpencil di gunung-gunung. Kata Ibnu Hisham, tidak ada rumah kecuali didatangi, diketuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain Nabi Pak? Dakwah. Assalamualaikum, aslim taslam. Diketuk Pak setiap rumah. Nah, kata Al-Kandahlawi Pak, dari situlah katanya kami belajar dakwah door to door. Siapa Al-Kandahlawi Pak? Penulis buku Fadhailul A'mal. Betul nggak? Dari kawan-kawan ahbab jemaah tabligh itu tuh. Jadi Nabi dari setiap rumah Pak, ya yang 700 lebih itu tidak ada rumah kecuali diketuk oleh Nabi itu. Dakwah. Padahal kondisi Nabi, keadaan Nabi itu lagi amat sangat sulit Pak. Harusnya Nabi tidak usah menampakkan wajahnya itu Pak. Kenapa Nabi tetap menampakkan wajah? Karena Nabi nggak salah. Yang menutupi wajahnya bahkan menghilang dari peredaran salah dia Pak. Paham nggak? Ada nggak sekarang orang malu untuk menampakkan wajahnya Pak? Kenapa? Karena memang salah. Takut dia. Nabi kenapa menampakkan wajahnya? Karena Nabi nggak salah. Nabi melakukan dakwah Pak. Subhanallah. Karena itu level
seorang sufi Pak, yang paling tinggi itu bukan sekedar zikir dia, i'tikaf dia, tapi melakukan apa? Syariat Islam itu dakwah. Bapak Ibu kalau mau husnul khatimah, lakukan dakwah. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Musa berangkat ke Fir'aun, dakwahi dia. Nah, kalau itu kita lakukan, nanti pencabut nyawa kita adalah an-nasyitat, malaikat-malaikat yang lembut, subhanallah. Begitu tuh ya. Seperti halnya siapa? Habib Ali Abdullah bin Ali Al-Haddad. Oh subhanallah, 4 tahun buta Pak. Ya, 4 tahun buta. Kenapa buta? Karena beliau sering demam. Ya, itu ketika usia 4 bulan Pak, hampir tiap hari disengat skorpion. Apa tuh skorpion itu Pak? Kalajengking coba. Bapak 7 hari disengat skorpion, kira-kira gimana? Mungkin mati nggak? Mungkin nggak? Ini tiap hari Pak, usia 4 bulan disengat skorpion. Subhanallah. Maka ibunya kaget nih, anak ini kenapa kok sering nangis? Subhanallah. Ternyata pas dilihat di belakangnya, waduh sengatan skorpion Pak, minimal 7. Dan itu 7 hari. Subhanallah. Itu yang mengakibatkan beliau buta. Subhanallah. Sampai kondisinya mengenaskan. Ibunya berdoa, ya Allah, ini anak saya kalau masa depannya nggak bagus, nggak ada manfaatnya buat umat, kalau kamu ambil aja lah. Saking nggak teganya Pak. Udah buta, tiap malam nangis melulu tuh Pak. Wah kondisinya mengenaskan. Ibunya sampai bilang begitu. Kalau nggak ada manfaatnya nih anak ya Allah untuk umat, kalau kamu ambil aja. Ternyata Allah punya cerita lain. Anak itu luar biasa. Dalam dunia tasawuf beliau mengalami apa yang disebut itu dengan apa? Proses inkisyaful qulub, terbukanya hati. Terbukanya hati itu, berarti Ustaz ilmu bukan dengan pesantren, bukan dengan ngaji. Bukan. Coba baca hadis riwayat At-Tabrani, hadisnya Hasan. Rawi utamanya Khalid bin Walid. Datang salah seorang badui. Ini Khalid bin Walid cerita dia Pak. Ya, kenapa aku kok udah masuk Islam tapi jarang dikasih hadis oleh Nabi begitu. Ya Abu Hurairah lagi, Anas bin Malik lagi. Padahal aku udah masuk Islam. Beberapa kali jadi panglima perang begitu. Tapi kok kayaknya orang nomor 2 urusan ilmu tuh Pak tuh. Mungkin orang nomor 3, nomor 4 tuh Pak. Nggak pernah jadi orang nomor 1. Abu Hurairah nggak pernah jadi panglima perang Pak. Anas bin Malik nggak pernah jadi panglima perang. Rasulullah SAW memberikan hadisnya nggak pernah kepada Khalid Pak, nggak pernah. Hingga datanglah salah seorang badui, Arab badui Pak. Datang menemui Rasul. Ya Rasulullah, uridu an akuna a'laman nas. Wahai Rasul, aku ingin jadi orang paling tahu, paling pintar, paling cerdas. Subhanallah. Kalau Bapak nanyanya ke dosen, kuliah S1, kuliah S2, kuliah S3. Kan begitu tuh Pak? Betul nggak? Kalau pengen pintar, ambil S1, lalu S2, lalu S3. Kan begitu tuh. Kalau nanya ke profesor, baca buku, berapa halaman? 10, tambah 50, tambah 100. Kan begitu Pak? Kalau pengen pintar, sering apa itu? Baca-baca jurnal. Mungkin begitu tuh jawabannya. Subhanallah. Tapi apa jawaban Nabi ketika ditanya oleh seorang badui, ya Rasulullah, uridu an akuna a'laman nas. Rasul, aku ingin jadi orang paling tahu. Ketika orang lain nggak tahu, saya tahu. Aku pengen jadi orang paling cerdas. Apa kata Nabi? Ittaqillah takun a'laman nas. Takutlah kalian kepada Allah, takwalah kamu, takun a'laman nas. Kau akan jadi orang paling tahu. Subhanallah. Jadi alat Pak untuk mengeruk ilmu pengetahuan apa itu? Takwa. Ternyata takwa alat untuk mengeruk apapun. Rizki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Ngeruk ilmu Pak. Ittaqillah takun a'laman nas. Subhanallah. Nah, Habib Alwi bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad
Ini satu di antara ulama yang lahir tahun 1132 Masehi, Pak, itu yang mengalami proses itu. Subhanallah. Bayangkan, buta tapi hafal Quran, Bukhari, Muslim, Nasai, Turmudi, Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, Pak. Sunan At-Tirmidzi. Coba gimana ngapalnya tuh, Pak? Ya, tidak ada ahli hadis di Hadramaut di Tarim, Pak. Ya, itu yang melebihi hafalannya Habib Alwi bin Abdullah Alwi Al-Haddad. Coba tuh, Pak. Tidak ada ahli fikih yang hafal Minhajut Talibin, Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ya, seperti hafalannya Habib Ali Al-Haddad. Subhanallah. Luar biasa tuh, Pak tuh. Kalau kita baca Ibnu Katsir, kita baca At-Tabari, beliau hafal Ibnu Katsir. Gimana ceritanya tuh, Pak? Buta matanya. Tapi subhanallah, dalam pertemuan tuh, Pak tuh, ada salah seorang ulama nanti akan jadi gurunya, ini kakek gurunya Habib Umar bin Hafiz, ya, kakek gurunya siapa? Habib Ali Husain bin Al-Jufri itu, Pak. Siapa? Habib Ali Abdullah Seghaf tuh, Pak tuh. Pertemuan tuh, Pak tuh. Kopi Habib Ali Abdullah Seghaf tuh kopinya masuk lalat. Kata Habib Ali Abdullah bin Ali Al-Haddad, "Beb, itu kopinya masuk lalat," gitu. Ya, itu kopinya masuk lalat. Jangan diminum. Itu sayapnya masukin lagi sebelahnya. Malah beliau yang tahu tuh, Pak. Subhanallah. Kenapa? Takwanya luar biasa, Pak. Takwanya luar biasa. Subhanallah. Maka daripada itu, jadi coba kita di Indonesia ini itu yang sering silaturahim ke Gedung Merah Putih, Pak. Kebanyakan orang bodoh, orang cerdas, Pak. Hah? Orang cerdas yang pakai baju orange itu, orang cerdas. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena kecerdasannya bukan berbasis ketakwaan, Pak. Ya, kecerdasannya nggak berbasis ketakwaan tuh, Pak. Subhanallah. Kalau bahasa Pak Habibie apa? Iptek itu, dia mesti diikat dengan apa itu? Dengan imtak, Pak. Iman dan takwa. Kalau enggak ludes nih, Pak, nih, habis nih dunia nih, Pak. Amerika kurang apa tuh teknologinya, tapi Baghdad hancur, Afghanistan, Pak, dan lain sebagainya. Amerika umurnya 200 tahun, enggak perangnya 25 tahun, Pak, sisanya perang dia tuh, Pak. Subhanallah. Begitu tuh ya. Nah, kita sebagai seorang muslim kudu beda ilmu kita. Kata Nabi, ternyata untuk mengeruk ilmu pengetahuan, ittaqillah. Takwalah kepada Allah, takun a'laman nas. Maka engkau akan menjadi orang paling tahu. Seperti halnya Nabi, kan? Subhanallah. Siapa coba gurunya Nabi selain Jibril, Pak? Nggak ada. Nggak ada tuh, Pak. Tuh. Ya. Halimatus Sa'diyah. Ketika menyusui Nabi, ya, beliau, kalau kita mungkin pakai baca bismillah, beliau mulanya gimana? Bismi abaikum, ya, bismi abaikum, atas nama bapak-bapak kalian, kan begitu. Silakan nyusu. Itu ditegur tuh, nangis tuh Rasulullah, Pak, digigit apa ya? Mohon maaf, Pak, ya, digigit puting Halimatus Sa'diyah, keras betul tuh, Pak. Apa artinya? Dikoreksi. Jangan baca begitu tuh. Ya, bismi abaikum, digigit tuh, Pak tuh. Subhanallah. Artinya Pak, Halimatus Sa'diyah bukan guru bagi Rasulullah. Ya, dia orang kedua yang menyusui Rasulullah. Ya. Suwaibah, dialah orang pertama yang menyusui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain ibundanya Aminah. Karena ibundanya, Pak, itu ketika menyusui Rasulullah nggak lama langsung apa itu?
surut asinya itu Pak. Akhirnya masa transisi ya antara Ibunda Aminah dengan Halimatus Sa'diyah Thuwaibah. Budaknya siapa itu? Budaknya Abu Lahab. Nah, disusui itu. Subhanallah. Ketika disusui sama. Bismillah wal Uzza. Kata siapa tuh? Kata Thuwaibah tuh Pak tuh. Itu sama juga digigit tuh Pak tuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu dari berapa? 1, 2 dari 3 bayi Pak. Ya, 1 dari 4 bayi yang bisa berbicara atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama Isa, ya Isa alaihi salam. Ya, ketika diuji, nih Isa ini kok nggak ada bapaknya. Kalau nggak percaya, biarkan dia bicara katanya. Siapa bapaknya? Ya, apa kata Isa bayi Pak? Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah, bukan anak Allah. Ataniyal kitaba, akan diberikan Alkitab, wa ja'alani nabiyya, dan aku akan dijadikan nabi. Isa berbicara tuh Pak. Saksinya siapa Pak? Nabi Zakaria. Agar ajaran orang Nasrani di kemudian hari ini bisa berkembang, maka saksi ini Pak mesti dihilangkan. Karena itu Nabi Zakaria dibunuh dia. Kenapa? Karena satu-satunya saksi Pak yang menyaksikan Isa alaihissalam bisa berbicara. Subhanallah. Siapa lagi? Anaknya Masithah. Ya, anaknya Masithah tuh Pak. Ketika Fir'aun disisiri oleh Masithah, ternyata Masithah baca apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya beliau disiksa oleh Fir'aun tuh Pak, dimasukkan dalam kuali besar. Satu persatu anaknya dimasukkan. Tinggal Masithah dengan bayinya, ragu tuh Pak untuk masuk ke dalam kuali itu kan. Bisa berbicara, ya ummi la takhafi wa la tahzani. Bisa ngomong tuh Pak. Subhanallah. Siapa yang ketiga? Bayi yang bisa berbicara tuh Pak. Siapa yang bisa bayi yang bisa berbicara itu seorang anak ya, hasil mohon maaf hubungan yang haram. Ya. Ya, ini siapa bapakmu katanya? Bapakku itu tuh tukang kebun tuh katanya. Ya, tukang kebun tuh. Karena dia dituduh salah seorang sahabat yang soleh Pak, tapi sahabat ini dia tidak menjawab salam ibunya. Lantas ibunya ini kecewa. Ya Allah, permalukan putraku, dipermalukan, diarak tuh Pak. Katanya dia melakukan zina, padahal bukan. Ya, yang bapak saya tuh tukang kebun tuh. Nah yang keempat siapa Pak? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan Bismillah. Ya, ketika Thuwaibah bilang Bismillah wal Uzza, digigit oleh Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Begitu tuh Pak ya. Maka ketika itu Thuwaibah bergetar tuh Pak. Ya, lantas ia ceritakan kepada siapa? Kepada Abu Lahab. Ya, hal cerita tersebut langsung difutus oleh siapa? Abu Lahab. Udah, kamu jangan jadi tukang susu dari keponakanku ini itu Pak. Ya, dari situ Abu Lahab sudah tahu tuh Pak bahwa keponakan ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi orang besar. Subhanallah. Ya. Nah, jadi Rasul pulanglah dari Taif, ternyata tidak diterima, kembali ke kota Mekah, tidur di rumahnya Abu Bakar. Maka menjelang maghrib tuh Pak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh malaikat Jibril dan 2 malaikat yang lain, dibawa ke Hijr Ismail, lalu setelah itu dibawa ke sumur Zamzam. Dibedahlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu orang ketika ingin diangkat derajatnya oleh Allah Pak, dimulai dari kebersihan hati Pak. Surat Al-A'la. Ya, surat Al-A'la artinya tempat yang tinggi. Kapan seseorang sampai kepada level Al-A'la Pak? Lihat,
qad aflaha man tazakka. Berbahagialah orang yang tazkiyatun nufus, membersihkan diri. Dia akan sampai di level al-a'la. Nabi mau di Isra dan di Mi'rajkan, Pak, dibersihkan dulu dadanya. Subhanallah. Maka siapapun dia itu, Pak, yang ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah, mulai dari mana? Mulai minal qalb, mulai dari hati itu, Pak. Rasul untuk ketemu Allah berapa kali itu dibedah? 2 kali, Pak. Satu, ya ketika masih kecil, ya main-main dengan anaknya Halimatus Sa'diyah. Kedua, ketika akan Isra dan Mi'raj. Menariknya hadis riwayat Anas bin Malik. Qala Anas wa qad kuntu ara athara dzalikal mikhyat fi sadrihi. Kata Anas bin Malik, aku ini kan asisten pribadinya Rasulullah, ya. Aku pernah melihat dada Nabi. Kata Anas bin Malik, wa qad kuntu ara athara dzalikal mikhyat, aku pernah melihat bekas jahitan bedah Jibril, Pak, di dada Nabi SAW. Berupa apa, Pak? Kayak cahaya tuh, Pak. Ya, ada cahaya tuh, Pak. Subhanallah. Ya, makanya Anas bin Malik orang yang diizinkan untuk memegang itu. Ada 3 sahabat Nabi yang pernah memegang bekas jahitan cahaya Rasulullah SAW.